beberapa sumber sejarah Cirebon, Sunan Gunung Jati memiliki 7 orang keturunan dari istri-istrinya. Uraian mengenai keturunan Sunan Gunung Jati dalam video ini dimulai dari uraian kronologis pernikahan Sunan Gunung Jati dengan istri-istrinya itu. Adapun istri-istri Sunan Gunung Jati yang dimaksudkan adalah yang pertama Nyai Babadan, yang kedua Nyai Kaunganten, yang ketiga Nyai Dalem Pakungwati, yang keempat Syarifah Baghdad, yang kelima Ongtin, dan yang keenam Rara Tepasan. Menurut naskah Kuningan, Babadan adalah suatu daerah di Banten Girang, sementara yang dimaksud Nyai Babadan adalah putri dari Maulana Huda Baghdad atau Ki Gede Babadan, seseorang yang membangun pedukuhan Babadan dan menyebarkan Islam di wilayah Banten. Ki Gede Babadan dalam naskah ini juga disebut sebagai anak dari Syekh Datuh Kafi atau Syekh Nurjati. Menurut naskah Carita Purwaka Carubanagari, pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Nyai Babadan terjadi pada tahun 1471 Masehi. Dari hasil perkawinannya dengan Nyai Babadan, Sunan Gunung Jati tidak mendapatkan keturunan. 6 tahun setelah menikah dengan Sunan Gunung Jati, Nyai Babadan wafat. Beliau wafat pada tahun 1477 Masehi. Menurut Carita Parahyangan, Nyai Kaunganten adalah putri dari Sang Surosoan, seorang pucuk kumun di Banten. Tokoh ini dikisahkan sebagai anak Prabu Siliwangi dari Kentring Manik Mayang Sunda. Menurut naskah Carita Purwaka Carubanagari, Sunan Gunung Jati menikahi Nyai Kaunganten pada tahun 1475 Masehi atau 2 tahun sebelum wafatnya Nyai Babadan. Pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Nyai Kaunganten dikaruniai 2 orang anak, yaitu Ratu Winaon yang lahir pada tahun 1477 Masehi dan yang kedua Pangeran Sebakingkin atau Maulana Hasanuddin yang lahir pada tahun 1479 Masehi. Nyai Dalem Pakungwati menurut naskah Carita Purwaka Carubanagari adalah anak Pangeran Cakrabuana dengan Endang Gelis putri Ki Danwarsih. Putri ini juga umurnya lebih tua beberapa tahun dari Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Pakungwati pada tahun 1479 Masehi. Dari hasil perkawinan dengan Nyai Dalem Pakungwati, Sunan Gunung Jati tidak dikaruniai keturunan. Syarifah Baghdad atau Nyimas Rarajati menurut Sulendraningrat adalah adik dari Maulana Abdurrahman Baghdadi atau Pangeran Panjunan. Ayahnya bernama Ki Gedeng Jati. Tokoh Ki Gedeng Jati atau penguasa pembesar pemuka di Gunung Jati identik dengan Syekh Nurjati, yaitu ulama dan penyebar Islam yang memiliki kekuasaan dan pesantren terawal di Gunung Jati. Sementara dalam naskah Mertasinga, baik Pangeran Panjunan, Pangeran Kejaksan, dan Syarifah Baghdad adalah anak Sultan Baghdad yang mengungsi dan menetap di Cirebon guna menyebarkan agama Islam. Sunan Gunung Jati menikah dengan Syarifah Baghdad terjadi pada tahun 1486 Masehi. Dari hasil perkawinan keduanya menghasilkan 2 orang keturunan. Keduanya berjenis kelamin laki-laki, yaitu Pangeran Jayaklana yang lahir pada tahun 1486 dan Pangeran Brataklana atau Pangeran Gung Anom yang lahir pada tahun 1489. Ongtin yang nama aslinya Li Anyontin adalah putri dari Raja Yunglo dinasti Ming bernama Honggi. Perkawinan Sunan Gunung Jati dengan Ongtin terjadi pada tahun 1486. Dari hasil perkawinan dengan putri ini, Sunan Gunung Jati tidak memperoleh keturunan. Meskipun begitu, dalam Pustaka Negara Kertabumi, Ongtin dikisahkan melahirkan anak laki-laki tapi wafat ketika masih bayi.
Rara Tepasan adalah putri Ki Gedeng Tepasan. Putri ini juga merupakan cucu dari Sri Angrerah Majapahit atau Raja Majapahit. Putri ini menikah dengan Sunan Gunung Jati selepas tanah kelahirannya Majapahit diguncang perang saudara yang berlarut-larut. Menurut cerita Purwaka Carupanagari, Sunan Gunung Jati menikah dengan Rara Tepasan pada tahun 1490 Masehi. Dari pernikahan keduanya melahirkan 2 orang keturunan, yaitu Ratu Ayu yang lahir pada tahun 1492 Masehi dan kemudian Muhammad Arifin atau Pangeran Pasarean yang lahir pada tahun 1493 Masehi.